Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 10 SMA, SMK Sederajat, bab 10 tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Sumber sejarah dari dinasti Tang pada tahun 674 Masehi memberikan petunjuk bahwa memang pada masa-masa awal pertumbuhan Islam, saudagar-saudagar Muslim dari Arab sudah memasuki wilayah Nusantara. Wali Songo merupakan sekumpulan tokoh penyebar Islam pada perempat akhir abad ke-15 hingga paruh abad ke-16, yang merupakan tonggak terpenting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara. Langkah strategis Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam ada dua. Yang pertama, tadrij atau secara bertahap. Yang kedua, adamul haraj atau artinya tidak menyakiti. Dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Dalam buku, boleh adik-adik baca sendiri ya. Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan abad ke-7 dan yang paling awal menyebarkan ajaran Islam ke Tanah Jawa adalah para pedagang Arab. Dalam Islam Comes to Malaysia, S.K. Fatimi menuliskan bahwa pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia. Berikut keluarga-keluarga yang terbesar. Yang pertama ada keluarga Lor, yaitu keluarga yang datang ke Nusantara pada zaman Raja Nasiruddin bin Badar yang memegang pemerintahan di wilayah Lor, Persia pada tahun 300 Hijriah atau 912 Masehi. Keluarga Lor ini tinggal di Jawa dan mendirikan sebuah perkampungan dengan nama Loran atau Leran, yang artinya adalah tempat tinggal orang Lor. Yang kedua ada keluarga Jawani. Keluarga Jawani adalah keluarga yang datang pada zaman Jawani Al-Qurdi yang memerintah Iran pada kurun waktu tahun 301 Hijriah atau 913 Masehi. Keluarga ini menetap di Pasai, Sumatera Utara. Keluarga inilah yang menyusun Hot Jawi, yang artinya tulisan Jawi yang diambilkan dari nama Jawani, Sultan Iran waktu itu. Yang ketiga, keluarga Syiah, yaitu keluarga yang datang ke Nusantara pada masa pemerintahan Ruknuddaullah bin Hasan bin Buaih ad-Dailami pada kurun waktu 357 Hijriah atau 969 Masehi. Keluarga ini tinggal di bagian tengah Sumatera Timur dan mendirikan perkampungan dengan nama Siak yang kemudian berkembang menjadi negeri Siak. Yang keempat ada keluarga Rumai, adalah keluarga yang datang dari Puak Sabankarah yang menetap di utara dan timur Sumatera. Penulis-penulis Arab kemudian memberikan sebutan untuk pulau Sumatera dengan nama Rumi, Al-Rumi, Lamri atau Lamuri. Sejak catatan dari dinasti Tang tentang pedagang Arab hingga migrasi keluarga-keluarga Persia tersebut, dalam kurun waktu berabad-abad kemudian tidak ada catatan yang membahas tentang menyebarnya Islam secara besar-besaran. Masuknya Islam ke Nusantara yang ditandai dengan kedatangan para saudagar Arab dan Persia pada abad ke-7 Masehi terbukti tidaklah mulus, karena terdapat jeda waktu antara abad ke-7 sampai abad ke-15. Kemudian pada abad ke-15 yaitu masa dakwah Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Fakta dan data sejarah pada masa ini lebih banyak diperoleh dari sumber historiografi dan cerita lisan. Yang kedua ada sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Dalam buku Sekitar Wali Songo yang ditulis oleh Solihin Salam, Wali Songo berasal dari kata wali dan songo. Wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari kata waliullah yang artinya adalah orang yang mencintai dan dicintai Allah, dan kata songo yang merupakan bahasa Jawa yang berarti 9. Muhammad Profesor Kiai Haji R. Muhammad Adnan, kata Wali Songo merupakan perubahan atau kerancuan dalam pengucapan kata sana yang berasal dari kata tana atau mulia yang serupa dengan kata terpuji. Sehingga menurutnya pengucapan yang benar adalah wali sana, yang berarti wali-wali yang terpuji. Wali Songo berarti wali 9, yakni 9 orang terpuji yang dicintai dan mencintai Allah. 9 wali tersebut dipandang sebagai mubalik Islam yang bertugas mendakwahkan Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di Pulau Jawa. Sunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti menghormati, menjunjung tinggi,
Lazimnya digunakan untuk menyebut guru suci atau mursyid thariqah. Sebutan sunan juga bermakna paduka yang mulia, yang merupakan sapaan hormat kepada raja atau tuan putri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode dakwah Wali Songo. Nah, ada 7 metode dakwah Wali Songo secara keseluruhan. Yang pertama menggunakan ceramah, yang kedua tanya jawab. Para wali menerapkan metode diskusi atau musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan tentang sikap saling toleran dan menghormati satu sama lain dengan baik. Yang ketiga keteladanan, yang keempat pendidikan, yang kelima bi'athah dan ekspansi. Beberapa wali songo menempuh strategi mengirimkan utusan kepada beberapa daerah tertentu untuk melakukan ekspansi dan perluasan syiar Islam. Yang keenam, menggunakan kesenian, dan yang terakhir menggunakan silaturahim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Nah, yang pertama ada Sunan Gresik yang pertama kita akan bahas. Nah, di sini ada foto atau gambar dari Sunan Gresik sendiri. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Peran dakwah Maulana Malik Ibrahim dilakukan di Gresik hingga wafat pada tahun 1419 Masehi. Kerajaan yang berkuasa pada saat era dakwah Maulana Malik Ibrahim adalah Kerajaan Majapahit yang kebanyakan masyarakatnya masih menganut ajaran Hindu atau Buddha, mengikuti agama dari raja yang saat itu berkuasa. Pada mulanya, Sunan Gresik berdakwah di kalangan orang-orang yang tersisih karena perbedaan kasta. Jadi kan di Hindu dan Buddha ini ada kasta-kasta ya, dimulai dari bangsawan hingga kelas terendah. Ia memperkenalkan Islam melalui adab dan perilaku maupun informasi yang ia sampaikan kepada masyarakat, sehingga sering terjadi kajian yang panjang dan mengasihkan. Kemudian setelah berhasil mengikat hati masyarakat, Sunan Gresik pun menempuh cara berdagang. Di antara peninggalan-peninggalan Sunan Gresik adalah percampuran, asimilasi, dan akulturasi budaya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai Sunan Ampel, atau nama aslinya adalah Raden Rahmat. Nah, ini adalah ilustrasi atau gambar dari beliau, Sunan Ampel. Adapun ayah dari Sunan Ampel sendiri adalah Sunan Gresik, dan nama ibunya adalah Dewi Chandrawulan. Sunan Gresik pun ternyata memiliki 2 istri. Yang pertama ada Dewi Karimah. Dengan pernikahannya dengan Dewi Karimah, dia memiliki 2 orang putra, yakni Dewi Murtasih atau istri Raden Patah, Sultan pertama Kerajaan Demak, dan Dewi Murtasimah atau istri Raden Paku atau Sunan Giri. Adapun dengan istri kedua, Dewi Chandrawulan, Sunan Ampel memiliki 5 orang putra. Yang pertama Siti Syariat, yang kedua Siti Mutmainnah, yang ketiga Siti Sofiah, yang keempat Raden Maulana Makdum Ibrahim yang nantinya menjadi Sunan Bonang, serta Syarifuddin atau Raden Kusim, dan Sunan Derajat. Maksudnya nantinya Sunan Bonang dan Sunan Derajat ini menjadi salah satu wali songo juga ya. Sunan Ampel hidup pada zaman Majapahit yang mengalami kemunduran drastis pasca ditinggal wafat Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk. Majapahit terpecah karena terjadi banyak perang saudara dan para adipati tidak loyal lagi kepada pemerintah kerajaan. Raden Rahmat terkenal sebagai seseorang yang mendidik dan mengatasi kemerosotan moral di kalangan masyarakat dan diberi kesempatan dan tempat untuk mensyiarkan agama Islam oleh Raja Brawijaya dan dinikahkan dengan Nyi Ageng Manila, putri Bupati Tuban. Membangun pesantren dengan mengadopsi konsep pusat pendidikan yang telah berdiri pada masa Hindu-Buddha. Jadi beliau juga strategi dakwahnya ini dengan cara pendidikan, yakni membangun pesantren ya. Dan membangun pesantren ini diadaptasi dengan masa Hindu-Buddha. Jadi sehingga tidak terlalu menimbulkan banyak pertentangan di masyarakat. Sunan Ampel mengenalkan ajaran yang sangat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kala itu, yaitu ajaran Muhlimu. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Nah, Sunan Bonang ini juga merupakan anak dari Sunan Ampel ya. Ini adalah ilustrasi dari beliau. Nama Sunan Bonang diberikan kepadanya karena salah satu media yang ia pergunakan untuk berdakwah adalah menggunakan alat musik tradisional yaitu gamelan, dan salah satu instrumen musiknya bernama bonang. Sunan Bonang mempelajari ilmu agama dari pesantren Sunan Ampel, ayahnya sendiri.
Kemudian ia melanjutkan memperdalam ilmu agama sampai keluar Pulau Jawa, bahkan sampai di Pasai atau Sumatera, yang pengajarnya berasal dari Timur Tengah maupun India. Sunan Bonang pun menggunakan pendekatan budaya sebagai sarana dakwahnya. Ia tidak serta-merta mengganti budaya yang telah berkembang, namun menyerap budaya yang sudah ada kemudian dipadukan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Yang keempat ada Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat adalah salah satu putra dari Sunan Ampel dan merupakan saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama Islam kepada ayahnya Sunan Ampel di Ampel Denta. Ampel Denta merupakan pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel di Surabaya. Dan juga belajar dari luar yakni dari para ulama yang datang bersama dengan kapal-kapal Arab. Sunan Derajat mendarat pertama kali di wilayah Jelak, Banjarwati pada akhir abad ke-15. Sunan Derajat kemudian membangun sebuah mushola yang dijadikan sebagai sebuah tempat untuk beribadah. Dalam berdakwah, Sunan Derajat menggunakan konsep bil hikmah. Adapun dalam menyampaikan ajaran, ia menempuh 4 cara. Yang pertama, melalui pengajian secara langsung di langgar atau mushola. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Yang ketiga, memberikan nasihat dan fatwa untuk penyelesaian sebuah masalah. Dan yang keempat, melalui kesenian tradisional, yaitu melalui tembang pangkur dengan iringan gending gamelan. Adapun inti dari ajaran Sunan Derajat adalah catur piulang atau 4 pengajaran. Yang pertama, paring tekan marang wong kang kaluyon lan wuto atau memberikan tongkat kepada orang yang buta. Yang kedua, paring pangan marang wong kang kaliren yang artinya memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang ketiga, paring sandang marang wong kang kaudan memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Dan yang terakhir, paring payung marang wong kang kodanan yang artinya memberikan payung kepada orang yang kehujanan. Yang kelima ada Sunan Kudus, Sayyid Ja'far Shadiq Azmakkan. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus adalah mengadopsi cara-cara yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sunan Bonang. Di antaranya adalah tidak menggunakan jalan kekerasan atau radikalisme, mengubah tradisi atau kebiasaan buruk masyarakat secara pelan-pelan, mengembangkan prinsip tuturi handayani, tidak melakukan perlawanan dan konfrontasi langsung terhadap tindak kekerasan, berusaha menarik simpati masyarakat agar tertarik dengan ajaran Islam. Itu adalah 5 metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Nah, adapun untuk menghargai ajaran umat Hindu, Sunan Kudus tidak memerintahkan menyembelih sapi saat perayaan Idul Adha. Untuk mengajak orang yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, beliau menggunakan sebuah cara unik, yaitu membangun pancuran wudhu di Masjid Menara Kudus yang dibangunnya dengan jumlah 8 pancuran, dan di setiap atas pancuran diletakkan arca. Sunan Kudus pun mengubah fungsi sesajen yang berupa makanan lebih baik disedekahkan kepada orang yang kelaparan. Permohonan kepada nenek moyang dan roh halus diarahkan untuk memohon hanya kepada Allah, dan memodifikasi makna-makna yang ada dalam upacara mitoni yang disakralkan oleh umat Hindu Buddha sebagai ucapan syukur karena telah dikaruniai keturunan. Selanjutnya ada Sunan Giri atau Raden Paku. Nah, adapun panggilan dari Raden Paku sendiri adalah Ainul Yakin. Beliau membuka pesantren di daerah perbukitan Sidomukti di selatan Gresik. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari pendidikan, budaya, hingga pendekatan politik. Di kalangan Wali-Songo, Sunan Giri dikenal sebagai seorang wali yang ahli dalam bidang politik ketatanegaraan. Sunan Giri dipercaya meletakkan dasar-dasar kerajaan masa perintisan atau Ahlal Hali wal Al-Aq, sebuah lembaga atau yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam, atau semacam DPR dalam era pemerintahan kita di Kerajaan Demak Gintur. Sunan Giri dikenal sebagai pencipta tembang Asmarandana dan Puncung Padan Bulan, Jor, Gula Ganti, dan permainan anak Cublak-Cublak Suweng. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga atau Raden Sain. Sunan Kalijaga mengenalkan Islam kepada masyarakat Jawa dengan pelan-pelan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak kaget dengan perubahan kebudayaan Islam yang dibawa olehnya. Segala hal yang berasal dari kebudayaan lama dengan corak Hindu-Buddha masih diadopsi dan dijadikan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga untuk memasukkan ajaran Islam ke dalam kehidupan masyarakat Jawa.
Contoh perayaan yang diadopsi oleh Sunan Kalijaga adalah tradisi sekaten dan grebeg maulid. Sunan Kalijaga juga merupakan seorang dalang yang mahir memainkan wayang kulit. Yang kedelapan ada Sunan Muria. Sunan Muria, wilayah dakwah dan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria ada di pantai utara Jepara. Sunan Muria mempertahankan kesenian gamelan dan wayang kulit sebagai sarana dakwah. Sunan Muria juga menciptakan tembang sinom dan tembang kinandi sebagai media dakwah. Adapun para sejarawan menggolongkan pola dakwah Wali Songo menjadi dua tipe. Yang pertama ada golongan Agebangan dan yang kedua ada golongan Putihan. Golongan Abangan disebut juga aliran Tuban atau aluran. Dalam berdakwah, para wali yang termasuk dalam golongan ini menggunakan cara-cara yang moderat, lunak, dan menggunakan media kesenian dan kebudayaan serta tradisi yang sudah ada di masyarakat. Adapun yang kedua golongan Putihan disebut aliran santri. Mereka berdakwah dengan metode menggunakan yang langsung bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Golongan ini lebih suka berdakwah kepada golongan ningrat dan bangsawan. Yang terakhir ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar dan dari seorang ibu bernama Nyai Rara Santang. Jadi Sunan Gunung Jati ini merupakan putra dari Syarif Abdullah dan Nyai Rara Santang ya. Jamaluddin Akbar, kakek buyut dari Syarif Hidayatullah, adalah seorang mubalik besar dari Gujarat, India yang dikenal dengan Syekh Maulana Akbar. Ia merupakan keturunan Rasul dari jalur Husain bin Ali Sunan. Ia menikah dengan Nyai Ratu Pakungwati, putri dari Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Kemudian Sunan Gunung Jati diangkat menjadi penguasa Kesultanan Cirebon menggantikan ayah mertuanya, Pangeran Cakrabuana. Kebijakan-kebijakan politik yang ditempuh oleh Sunan Gunung Jati sebagai raja adalah menggunakan prinsip rahmatan lil alamin untuk menuju negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Nah, adapun ragam metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam proses islamisasi tanah Jawa adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode mu'idah hasanah atau nasihat-nasihat yang baik. Yang kedua, metode al-hikmah menggunakan cara-cara yang bijaksana. Metode tadarruj atau berjenjang, tingkatan belajar seorang murid pesantren. Metode ta'awun, yaitu saling tolong-menolong dan berbagi ketugasan dalam menyebarkan agama Islam di kalangan para wali. Metode musyawarah untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan dakwah para wali. Dan yang terakhir, pembentukan kader dai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Dalam berdakwah, senantiasa merangkul dan merangkul semua lapisan masyarakat. Tidak menggunakan cara-cara yang kasar dan melukai hati, serta yang terakhir menggaungkan semangat berdakwah dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kelembutan, keramahan, penuh dengan norma dan sopan santun, serta menghindari tindakan kekerasan. Dakwah adalah untuk mengajak, bukan untuk mengejek. Dakwah adalah untuk mengajar, bukan untuk menghajar. Dakwah dilakukan untuk membina, bukan untuk menghina. Dakwah dilakukan untuk mencintai, bukan untuk mencaci. Dan dakwah dilakukan untuk menasehati, bukan untuk menusuk hati golongan yang lain. Baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.